Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keamanan sistem informasi yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Azura Mulia Surya Adlu, Helmi Akrim, Agres Septianda, Aulia Rizky Rahmanda, dan saya sendiri Hastino Khotimah. Kami akan mempresentasikan tentang instalasi Kali Linux di VirtualBox. Yang pertama yaitu klik install untuk memulai instalasi VirtualBox. Lalu klik kembali untuk kembali dan mengubah pengaturan instalasi Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin mengubah lokasi pemasangan VirtualBox di komputer Anda. Selanjutnya yaitu klik batal untuk keluar dari wizard instalasi sama sekali. Selanjutnya, setelah proses instalasi selesai, Anda dapat langsung membuka aplikasi VirtualBox. Lalu, klik New pada bilah alat dan masukkan nama, pilih folder instalasi, dan pilih file ISO yang diunduh. Selanjutnya, pastikan file ISO yang ada di folder instalasi Kali Linux. Lalu, klik Next untuk melanjutkannya. Selanjutnya, alokasikan RAM dan CPU untuk mesin virtual. Ini menetapkan tujuan pernyataan tersebut. Pada RAM 2048 MB, ini menentukan jumlah RAM yang dialokasikan ke mesin virtual. Nah, pada CPU, dua coret ini menentukan jumlah core CPU yang dialokasikan ke mesin virtual. Selanjutnya yaitu pembuatan hard disk virtual berkapasitas 20 GB. Dan tinjau ringkasan konfigurasi Anda, lalu klik finish untuk membuat mesin virtual. Dan yang terakhir yaitu mesin virtual Kali Linux ini berhasil dengan status mesin virtual saat ini power off. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Agres Septianda. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 1. Unduhan file ISO Kali Linux. Langkah pertama dalam cara install Kali Linux adalah menggunakan file installer sistem operasi ini dengan ekstensi ISO. Berikut cara download Kali Linux langkah demi langkah. 1. Kunjungi halaman resmi Kali Linux. 2. Pilih jenis installer sesuai spesifikasi komputer Anda. Sebagai contoh, kami memiliki tipe 64 byte. 3. Tentukan file Emacs Kali Linux terbaru yang ingin Anda download. Di sini kami memiliki file ISO dengan label recommended. 4. Klik ikon download dan silakan tunggu proses download Kali Linux hingga selesai. 2. Download dan install VirtualBox. Cara install Kali Linux di VirtualBox tahap berikutnya yaitu mengunduh lalu memasang software VirtualBox. Untuk melakukannya, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Download VirtualBox dari website resminya. 2. Jika sudah, install VirtualBox di komputer Anda. Ikuti setiap tahap instalasi yang muncul di layar. 3. Selesai menginstal, silakan buka aplikasi VirtualBox tersebut. Selanjutnya, siapkan virtual machine untuk Kali Linux. Cara install Kali Linux pada VirtualBox dilanjutkan dengan mengonfigurasi virtual machine atau VM. Nantinya di VM Anda akan menginstal dan menjalankan sistem operasi Kali Linux. Cara membuat VM di VirtualBox adalah sebagai berikut. 1. Klik tombol New pada toolbar bagian atas. Setelah itu, Anda akan melihat pop-up Virtual Machine Name and Operating System. Silahkan isi nama, folder instalasi, dan file ISO yang telah diunduh. Jangan lupa pastikan file ISO sudah berada pada folder instalasi Kali Linux. 2. Pada bagian hardware, alokasikan RAM dan CPU untuk virtual machine sesuai kebutuhan. Di sini kami menggunakan RAM sebesar 2048 MB dan CPU 2 core. 3. Berikutnya, konfigurasi virtual hard disk. Kami memilih opsi default yaitu create a virtual hard disk now. Untuk kapasitasnya kami atur hingga mencapai 20 GB. 4.
Setelah itu, VirtualBox akan menampilkan summary berisi detail konfigurasi yang baru saja Anda lakukan. Silahkan klik Finish untuk kembali ke layar utama. 5. Jika sudah klik Create, kemudian Anda akan melihat virtual machine Kali Linux berhasil dibuat dan saat ini berada dalam posisi power off. Lalu klik Create, kemudian Anda akan melihat virtual machine Kali Linux berhasil dibuat dan saat ini berada pada posisi power off. 4. Mulai proses instalasi Kali Linux. Pada tutorial install Kali Linux tahap berikutnya, Anda dapat memulai menginstal Kali Linux melalui VirtualBox. Bagaimana caranya? Silakan ikuti langkah-langkah di bawah. 1. Klik tombol Start pada toolbars. Setelah itu, VirtualBox akan memproses permintaan instalasi. 2. Tombol Start akan berubah menjadi Show. Silakan klik tombol tersebut untuk menuju Kali Linux Installer menu. Di sini, pilih Graphical Install untuk memasang Kali Linux dengan tampilan GUI. 3. Pada bagian Select a Language, silakan pilih English. Jika sudah, klik tombol Continue. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan proses install Kali Linux-nya. Di sini kita akan menjumpai order Asia, lalu pilih Indonesia, atau bisa disesuaikan lokasi Anda sekarang. Pada opsi config the keyboard, silakan pilih American English, lalu klik seperti biasa continue. Selanjutnya kita akan menjumpai bagian config the network. Di sini silakan isi kolom hostname. Setelah klik continue, kita akan melihat opsi konfigurasi domain, tetapi lewati saja. Jika sudah, waktunya melakukan setup user and password. Isilah nama Anda pada kolom full name for the new password. Selanjutnya pada bagian config the clock, pilihlah zona waktu sesuai lokasi Anda sekarang. Lalu kita akan melakukan atur partisipasi penyimpanan dengan cara pada bagian partition disk, silakan pilih opsi pertama yaitu GUID dan Use Entire Dates. Yang kedua, pilih ruang penyimpanan yang akan dipartisi, gunakan opsi disk yang muncul di layar. Pada bagian partition scheme, klik all files in one partition yang direkomendasikan untuk pengguna baru. Maka sistem otomatis membuat dua partisi yaitu primary dan logical. Silakan pilih opsi finish partitioning and write change to disk. Lalu akan muncul validasi partisi, silakan klik yes. Sistem akan memuat instalasi Kali Linux ke dalam storage yang dipartisipasi. Silakan tunggu prosesnya hingga selesai. Lalu ada install software tambahan. Tahap berikutnya dalam cara install Kali Linux di VirtualBox yaitu memasang beberapa paket software tambahan, yaitu dengan cara pilih software yang ingin Anda install pada Kali Linux. Di sini kami memilih opsi default seperti berikut. Silakan tunggu proses instalasinya. Software tambahan biasa memakan waktu antara 1 hingga beberapa jam. Ketiga, jika sudah waktunya menginstal grup bootloader untuk memudahkan booting sistem operasi Kali Linux ini, silakan klik yes continue. Sistem akan memuat instalasi Kali Linux ke dalam storage yang akan dipartisi. Silakan tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya, pada install Kali Linux, pilih device bootloader installation sesuai pilihan drive yang tersedia di layar. Yang kelima, Anda akan melihat tampilan di bawah yang artinya Kali Linux berhasil diinstal. Silakan klik continue untuk merestart virtual machine. Selanjutnya, cek apakah instalasi Kali Linux berhasil. Jika sudah memasuki langkah terakhir setelah memuat ulang virtual machine, Anda akan melihat tampilan booting Kali Linux seperti gambar di bawah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai aplikasi Nmap serta fungsinya dalam KSI. Nmap merupakan sebuah alat sumber terbuka yang digunakan untuk pemindaian jaringan dan mengaudit keamanan.
Singkatnya, Nmap adalah alat memungkinkan kita untuk melihat apa yang terjadi di dalam jaringan kita. Nmap memiliki fungsi utama. Yang pertama, pemindaian jaringan atau network scanning. Ada pengidentifikasi sistem operasi atau OS fingerprint. Ada mengidentifikasi layanan atau service detection, ada analisis kerentanan, vulnerability analysis, ada juga penilaian keamanan, security assessment. Lanjut, fungsi Nmap dalam konteks keamanan informasi ada mengidentifikasi ancaman, mengidentifikasi kerentanan, menguji keamanan jaringan. Jadi, dari Nmap itu dapat melakukan 3 hal tersebut. Lanjut, kita menuju kesimpulannya. Dalam dunia yang semakin terhubung dan rentan terhadap serangan cyber, penting bagi kita untuk memiliki alat-alat seperti Nmap untuk membantu menjaga keamanan informasi. Dengan menggunakan Nmap dengan bijak, kita dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan jaringan sebelum menjadi sasaran serangan. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mempresentasikan mengenai program yang telah kami buat. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan sebelumnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tentang program berbasis Python, kriptografi metode Caesar. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan itu pertama kita definisikan fungsinya, itu encrypt yang terdiri dari text dan shift. Nah, di sini kita masukkan dulu alfabet apa saja yang akan kita inputkan. Nah, seperti kita ketahui alfabet ada A, B, C, D, F, G sampai Z. Kemudian kita masukkan shift-nya atau pertambahan atau pergantian dari huruf tersebut. Nah, di sini untuk shift-nya saya akan menggunakan sistemnya itu input. Jadi ketika kita masukkan alfabetnya, shift-nya juga kita inputkan. Kemudian lanjut untuk booleannya kita masukkan jika teks dimasukkan teks, kemudian teks tersebut untuk encrypt teksnya itu teks awal tersebut ditambah atau digeser sesuai dengan shift yang diinputkan. Kemudian return encrypt text. Jika setelah selesai program tersebut akan berhenti. Nah, di sini teks untuk masukkan alfabetnya itu masukkan teks, kemudian untuk shift-nya masukkan shift. Kemudian jika setelah selesai akan teks terinskripsi. Nah, di sana juga akan diperlihatkan apa itu teks aslinya. Nah, di sini kita lihat hasil dari setelah dijalankan program tersebut. Di sini kita disuruh masukkan teks. Contoh saja saya masukkan teks seperti yang di presentasi di PowerPoint, masukkan teks AB. Setelah kita masukkan teks AB, dia menyuruh untuk masukkan shift. Nah, di sini shift-nya akan saya isi dengan 2. Artinya cukup 2 langkah saja. Huruf A bergeser 2 langkah menjadi C, kemudian B bergeser 2 langkah menjadi D. Nah, maka akan muncul teks terinskripsinya itu CD dan teks aslinya itu AB. Jadi ketika kita memasukkan teks aslinya, mungkin password seseorang itu AB, maka akan bergeser 2 huruf, A-nya bergeser menjadi C, kemudian B-nya bergeser menjadi D, sehingga di database password atau data-data penting yaitu terinskripsi. Mungkin sekian presentasi saya terhadap